Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih dengan tema yang sama, yaitu kita akan mempelajari penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran 2022 ke atas. Nah, untuk mata pelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial ataupun IPS untuk satuan pendidikan SMP negeri maupun MTS negeri, dan ini bisa dipakai untuk negeri maupun swasta. Nah, untuk kelasnya yaitu kelas 7 semester genap. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disesuaikan dengan soal dari Bank Soal Nasional, sehingga keakuratannya sangat dijamin, dan soal ini banyak dipakai oleh Dinas Pendidikan di tempat adik-adik belajar. Nah, kalau ingin lebih jelasnya silahkan buka testimoni ya di komentar-komentar yang sudah ada di video-video kakak sebelumnya. Di situ banyak sekali yang mengaku bahwasannya soalnya sangat sesuai. Baiklah adik-adik, tanpa berpanjang lebar, bagi yang belum klik subscribe, komentar, dan like, silahkan dilakukan terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Serta bagi yang merasa ini sangat bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Baiklah, mari kita langsung mulai soal dan pembahasannya. Dari soal nomor 1, silahkan siapkan catatan dan buku tulisnya. Oke, soal nomor 1. Banyak kata atau istilah yang diambil dari bahasa asing, termasuk dalam mata pelajaran IPS ataupun ilmu pengetahuan sosial. Salah satunya adalah kata ekonomi yang diambil dari bahasa Yunani, yakni oikonomia. Oikonomia. Kata oikonomia artinya adalah titik-titik. A. Aturan negara, B. Aturan rumah tangga, C. Kegiatan manusia, ataupun D. Aturan masyarakat. Ya, jelas banget bahwasanya kata oikonomia ataupun ekonomi itu adalah aturan rumah tangga. Kita lanjut ke soal nomor 2. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut titik-titik. A. Kelangkaan, B. Kebutuhan, C. Keinginan, ataupun D. Kemakmuran. Ingat di sini kata kuncinya adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan, yakni terlalu banyak kebutuhan dan ketersediaannya itu sedikit, berarti itu disebut sebagai langka ataupun kelangkaan. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup disebut kebutuhan titik-titik. A. Sekunder, B. Primer, C. Tersier, ataupun D. Kuarter. Ya, kebutuhan yang harus dipenuhi itu berarti kebutuhan primer. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping ini menunjukkan salah satu kebutuhan manusia menurut titik-titik. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Oke, ini ada gambar orang ini ya, berwisata, refreshing. Nah, ini A intensitasnya, B sifatnya, C waktunya, ataupun D subjeknya. Apa adik-adik? Ya, ini adalah jawabannya B, merupakan kebutuhan manusia menurut sifatnya. Jadi sifat manusia itu butuh untuk refreshing dan butuh untuk healing. Jadi di sini adalah jawaban yang paling tepat B, yaitu sifatnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Setiap orang memiliki perbedaan, salah satunya dalam hal konsumsi makanan. Ervina lebih suka rumbah dibandingkan dengan Vanessa yang lebih menyukai seblak. Hal ini menunjukkan perbedaan titik-titik. A. Pendapatan, B. Keinginan, C. Harga, ataupun D. Selera. Ya, jelas banget ya. Yang satu suka seblak, yang satu suka rumbah. Berarti ini adalah seleranya mereka berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pakaian nelayan di Karangsong lebih tipis dibandingkan dengan pakaian orang yang tinggal di pegunungan. Perbedaan jenis pakaian ini, menunjukkan bahwa kebutuhan manusia berbeda karena adanya perbedaan faktor titik-titik. A. Selera atau kesukaan, ini tidak. B. Lingkungan tempat tinggal, ya jawabannya adalah yang B. Kalau di daerah pegunungan itu suhunya cenderung dingin, maka dari itu membutuhkan pakaian yang lebih tebal. Kita lanjut ke soal nomor 7.
Untuk mendapatkan air mineral dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, seperti membangun pabrik di daerah yang dekat dengan sumber mata air, distribusi dari pabrik yang berada di pegunungan ke konsumen dan lain-lain. Air mineral merupakan salah satu contoh dari barang titik-titik. A. Substitusi, B. Komplementer, C. Ekonomis, ataupun D. Bebas. Apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang C. Ekonomis. Substitusi bukan, komplementer bukan, bebas ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan macam-macam barang berikut ini. 1 tas, 2 sinar matahari, 3 udara, 4 air mineral, 5 pakaian. Barang bebas ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Barang bebas ditunjukkan dengan nomor, oke, kita analisis satu persatu dulu ya. Berarti 1 tas, 2 sinar matahari, 3 udara. Barang bebas itu bebas dimanfaatkan, diberdayakan, dan tidak ada kepemilikannya. Tas ini bukan ada kepemilikan. Air mineral kalau sudah diolah menjadi air mineral itu bukan menjadi barang bebas lagi. Pakaian ini juga berarti 2 dan 3. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Jika di rumah seorang ibu tidak masak nasi, lalu diganti dengan menyediakan singkong goreng, maka hal tersebut merupakan salah satu contoh dari barang titik-titik. A. Ekonomis, B. Bebas, bukan, C. Substitusi. Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi adanya substitusi dari singkong goreng untuk menggantikan yang namanya nasi. Kita lanjut ke soal nomor 10. Biasanya saat menggunakan sepatu, maka harus menggunakan kaos kaki untuk menghindari kaki lecet dan bau. Dalam hal ini, kaos kaki merupakan salah satu contoh barang titik-titik. A. Ekonomis, B. Bebas, C. Substitusi, ataupun D. Komplementer. Apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah yang D. Pelengkap. Kita lanjut ke soal nomor 11. Tingkat konsumsi seseorang dapat dipengaruhi oleh harga barang yang dikonsumsi. Jika harga barang-barang yang dikonsumsi naik, maka seseorang akan titik-titik. A. Menambah, B. Menambah, ini tentunya bukan. Ini bukan. C. Mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Oke, karena ini terkait konsumsi barang ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau di sini adalah konsumsi jasa, maka yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang pengusaha dodol mangga memanfaatkan mangga yang tidak tahan lama untuk diolah kembali menjadi barang yang memiliki harga jual lebih tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa yang disebut dengan titik-titik. A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, ataupun D. Transisi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Produksi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pengusaha kerupuk memanfaatkan hasil laut agar memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu tujuan produsen membuat barang tersebut adalah untuk titik-titik. A. Memenuhi kebutuhan konsumen, B. Memperoleh penghargaan dari pemerintah, C. Berbuat baik kepada sesama, tidak menarik simpati, tidak memperoleh penghargaan, tidak. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Memenuhi kebutuhan konsumen. Kita lanjut ke soal nomor 14. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal, yakni konsumsi, produksi, dan distribusi. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah titik-titik. Ingat, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. A. Tukang ojek online membeli makanan di pasar. Tidak, ini konsumsi. Seorang montir memperbaiki sepeda motor. Oke, ini adalah jasa. Tukang sayur menjajakan kurang tepat. Yang D ini juga kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Seorang montir sedang memperbaiki sepeda motor. Kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15. Nah, kalau ketemu soal pernyataan, maka baca dulu soalnya. Manakah yang termasuk tujuan kegiatan distribusi? Oke, manakah yang merupakan distribusi? 1. Menjual barang, ini tidak. Hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Sebentar. Nomor 3, membantu diskontinuitas
kegiatan produsen? Tidak. Menyalurkan barang. Oke, jawabannya 2 dan 4. Apakah ada? Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 16. Batu yang ada di pegunungan akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan dan digunakan oleh konsumen. Hal tersebut dinamakan nilai guna titik-titik. A tempat, B kepemilikan, C waktu ataupun D bentuk. Ingat, di sini kita membahasnya tempat di pegunungan akan bertambah nilainya ketika dibawa ke toko bangunan. Oke, berarti di sini terkait dengan tempat. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 17. Banyak barang yang memiliki nilai jual lebih tinggi setelah diolah terlebih dahulu. Salah satunya adalah kacang kedelai akan lebih bernilai jika diolah menjadi susu kedelai. Hal ini merupakan salah satu contoh dari nilai guna titik-titik. A kepemilikan, B waktu, C tempat, ataupun D bentuk. Apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah bentuk dari kata.